Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Salam Satu Hobi. Salam bonsai kelapa Indonesia, salam kopi tanpa gula. Segelas kopi, sejuta inspirasi. Oke, sahabat pencinta bonsai kelapa dimanapun kalian berada. Semoga yang sudah sempat mengklik video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bonsai kelapa yang pertama kali saya buat. Ini dia teman-teman. Kurang lebih sudah hampir 4 tahun ya dari proses. Namun usianya mungkin sudah lebih dari 4 tahun ini. Karena dari awal saya proses itu pohonnya sudah tinggi. Jadi saya proses dari pohon yang tinggi untuk menjadi kecil sekali dengan proses pembuangan daun secara perlahan ya, tidak melakukan tembas ekstrim. Saya hanya melakukan proses penyayatan ringan. Itu kurang lebih waktu yang saya perlukan untuk menjadi bagus itu sekitar 8 bulan. Nah, ini sekarang sudah hampir 4 tahun ya setelah daunnya kecil itu. Nah, kita masih pertahankan agar dia tetap bagus, karena proses yang begitu panjang kalau kita biarkan dia akan tinggi-tinggi kembali. Nah, kalau dilihat dari bonggol juga ya sudah lumayan sih panjang ya. Dan yang mungkin sudah sering menonton pasti tahu ya, ini sebelumnya saya gunakan pot beton yang berbentuk akar, sudah saya ganti karena sudah tidak cukup akarnya di situ. Jadi saya sudah ganti medianya. Berkali-kali saya sudah ganti medianya dan saya putuskan untuk menggunakan pot yang lebih besar agar nutrisi yang didapat dari pohon ini cukup ya. Nah, ini dari sini, dari daun, sudah mulai nampak dan terlihat subur kembali ya, setelah kemarin sempat agak kering karena kekurangan nutrisi. Nah, jadi kita akan melakukan perawatan ringan saja pada bonsai ini agar dia tetap bisa eksis bersama teman-teman barunya yang lebih sering dirawat dan disentuh. Nah, oke. Langsung saja tanpa berbasa-basi lagi. Nah, mungkin ada yang bertanya ini, beli kenapa dibiarkan begitu tinggi? Tujuan dari penyisaan ini hampir ya ada sekitar berapa ya, 3-4 cm. Ini tujuannya agar bonggolnya rata dia ya. Kalau kalian membuang terus, lama-kelamaan bonggolnya itu akan menciut ke atas gitu ya. Nah, jadi sejauh ini saya hanya melakukan penyayatan pada tapis saja untuk bonsai kelapa ini. Saya tidak melakukan penyayatan pada pelepah ya, karena mungkin saya hanya menyisakan sedikit daun. Paling banyak saya sisakan 7 daun dari kelapa ini. Nah, jadi jika kalian rutin merawatnya, monyet-monyet seperti ini, itu pasti kelapa kalian akan sangat awet dan tidak akan mengalami daun yang tinggi ya. Mungkin yang sering dialami paling dimakan oleh ulat. Nah, itu sudah biasa itu teman-teman. Sesering apapun dirawat, jika tidak disemprot dengan pestisida, dia akan tetap dimakan ulat. Karena setelah saya perhatikan itu, kupu-kupu itu hinggap di sore hari. Padahal sorenya itu saya masih rawat dia dengan kondisi daun yang sangat rapi. Namun kenapa besoknya itu sudah hilang sebagian? Dan ternyata setelah saya telusuri, kupu-kupu itu hinggap sore hari dan bertelur dan menjadi ulat-ulat kecil, sehingga dalam kurun waktu
dari sore malam itu dia sudah mampu untuk memakan daun-daunnya. Jadi itu perlu pestisida ya untuk menjaga saat kita mungkin tidak bisa melihat kondisi daunnya, ataupun saat memang kondisi daunnya lagi banyak kupu-kupu seperti itu ya, itu bisa dimakan nanti. Nah, jadi ringan saja teman-teman. Setelah itu dia sudah jadi seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini sangat elok untuk dilihat. Nah, mungkin saya planningkan nanti ini ganti dengan pot yang lebih bagus ya. Karena pengaruh tampilan dari pot itu sangat jauh berbeda memang ya. Kalau sepatunya ini atau pot ini kita ganti dengan keramik ataupun kita ganti dengan teraso, itu otomatis karisma dari pohon ini akan lebih wow begitu. Nah, ini dia. Dulu juga sering ada yang menawar, cuman karena ini kita jadikan maskot. Dulu ini masih saya pasangkan dengan batok ya. Mungkin ada yang tahu batok mini itu sudah saya lepaskan saja. Kita fokuskan untuk memperlihatkan bahwa dia sudah dewasa. Sudah terlepas dari batoknya. Nah, ini dia. Oke, kita sambung lagi untuk masalah tadi kenapa penyisaan pelepah. Nah, ini dia. Jika sudah mulai membusuk seperti ini kalian sudah bisa buang ya. Buang atau bisa tunggu sampai kering juga. Nah, dengan demikian seperti yang saya bilang tadi itu, dia akan meminimalkan kondisi di mana bonggolnya ini tidak akan mengecil terlalu ekstrim. Jadi untuk saat ini daunnya paling ada 5 daun. Nah, jadi di sini sudah bisa saya kategorikan kurang bagus. Mungkin nanti ini juga akan kita buang. Jadi buang. Ini lagi 4 jadinya. Ini tumbuh lagi. Ya kurang lebih segitulah. Jadi tidak bisa kita mempertahankan terlalu banyak ini. Ngerti juga ya, karena mungkin di sisi lain dia disenangi oleh kutu putih. Di sisi lain dia memang saya favoritkan, nggak tahu ya kenapa saya favoritkan, dia disenangi juga kutu putih sama ulat. Nah, jadi kalau udah ada yang daun rusak saya buang gitu teman-teman. Oke, sekian saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam satu abi.